maka selalu membawa keimanan itu pada titik sumber. Kalau kata orang sini, Mas Devi, dari wong ini, salah satu ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah itu tahu hatinya, baik hatinya, tahu menuntunnya, baik tutur katanya, tahu intinya, baik dia bertutur berprasangka, dan tahu ukurannya, dan baik sikap dan tindakannya. Benar jadinya. Jadi kalau hatinya baik, tutur katanya baik, ukurannya baik, sikap dan tindakannya baik, itulah sejatinya salah satu ciri-ciri utama orang-orang yang benar-benar mengimplementasikannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu hanya sebatas ilmu doang saja. Salawat berucap dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabiuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sosok manusia jemaah Allah yang 14 bulan telah Allah pilih kehidupan kita untuk membawa rahmat tak saja kepada kita sesama manusia, melainkan kepada sekalian alam. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah perkataan firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak saya utus engkau Muhammad, kata Allah, melainkan engkau harus membawa rahmat dan kasih sayang kepada sekalian alam. Maka juga kadang-kadang kita jemaah Allah, kalau kemudian umat Islam itu kemudian mendapatkan label sebagai agama teroris, padahal Rasulullah simbol agama Islam, membawa risalah Islam, membawa misi pencinta dan kasih sayang tak saja kepada kita sesama manusia, melainkan kepada sekalian alam. Itu sudah terkatakan jemaah Allah. Jemaah Allah, alhamdulillah, maka merasa istimewa diundang kita tahu sekalian melalui perwakilan kita dorong Mas Mansur. Beliau datang kalau masalah 2 hari yang lalu, maka kakek beliau datang, maka bilang mau izinin putrinya, dan maka sedang berlari menjadi mau izin. Ternyata Pak Ustadz mohon kesediaannya untuk mengisi di masjid jamaah. Yang ada penduduk ini tutur masjid dan menurut takdir yang ada penduduk karena sekitar 1 mingguan lalu maka diajak rombongan Basnas untuk memberi tausiah, dan katanya sempat mau diundang cuma ada kata karena tanggal 17 maka semestinya mengisi mensuruh Quran dengan bupati-bupati perombakan jadwal yang 3 kali berubah dari tanggal 10 berubah 17 berubah ke 12. Pada tanggal saat itu maka tampil katakanlah saat itu ada waktu itu semua rombongan yang paling lengkap, ada wakil bupati, ada wakil bupati, Pak Kapolres, Pak dan lain sebagainya. Maka merasa diberi kesempatan saat itu. Jemaah Allah, pertemuan maka kita bawa saat ini terasa istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan maka dan kita bawa di masjid ini. Satu-satunya masjid di dalam paling unik di masjid ini. Kenapa mereka katakan dulu? Mana tujuannya? Nampak luas tapi saya jemaah ini. Kalau di masjid raya kan penuh. Jumat kemarin ada berdoa di sana. Mau lihat jemaah itu tertutup sama dia, tapi di sini masya Allah nampak luas masjidnya. Allah yang bertemukan mana dan kita doa di bulan Ramadan tanggal 17 ya. Bulan perbedaan rahmat maghfirah berlimpah berkah. Bulan di mana setiap detiknya meningkat jannah meningkat harinya, bahkan dalam 1 bulan itu bermain mengandung
andai kata Allah menampakkan keagungan, kemuliaan dan keluhuran bulan Ramadan secara kasat mata kepada mata dan kita berdoa, maka pastikan mata dan kita berdoa akan berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar satu tahun dijadikan bulan Ramadan. Karena begitu istimewa ya Pak Ustaz. Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini, di annal hasanata fi mustan. Karena setiap kebaikan yang ada dan kita lakukan di bulan Ramadan ini, apapun kebaikannya, dalam bentuk dan jenis apapun kebaikannya, diberikan kepada hewan misalnya kebaikan itu, dikerjakan di tempat tersembunyi pun itu kebaikan. Bila mata dan kita melakukannya di bulan Ramadan ini, Allah pastikan catat dan Allah pasti akan letakkan gandakan pahala. Jadi lebih berdoa kepada Allah saat ini pada kita berada di tanggal 17 Ramadan. Itu artinya kita berada di 10 kedua bulan Ramadan. Dan dalam sebuah hadis dikatakan 10 kedua bulan Ramadan itu adalah hari-hari kita penyembelihan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ini jemaah Allah sampai tanggal 20 nanti Allah membuka selebar-lebarnya pintu maghfirah kepada kita. Allah membuka pintu selebar-lebarnya ampunan kepada kita. Ini kesempatan kepada kita memperbanyak istighfar dan mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bertanya kita siapa di antara mata dan kita kita akan berdosa. Coba kita bertanya pada hati nurani, siapa di antara mata dan kita kita akan melakukan maksiat, yang tak pernah melakukan kesalahan, yang tak pernah melakukan alfa. Setiap mata dan kita pasti pernah melakukan itu. Jadi maka itu agak setengah takut di masjid ini, karena materi kalau mungkin tausiah selalu ada lantunan lagu-lagu Islam dari ulama. Salah satu syairnya seperti ini: taso'okan pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Doa ini bukan masjid. Insya Allah suara mas ada kalau mau dikeluarkan, tapi di masjid ada kami juga, aku juga juga nanti dikeluarkan apa yang ada gitu. Ada ini ya. Jadi jemaah yang berkurang setiap mata kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik segala kecil, sedang maupun yang besar. Kesalahan dan dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau mungkin secara terang-terangan, atau dosa dan maksiat yang kita lakukan secara individu maupun secara kolektif di kantor-kantor kita. Karena sejatinya jemaah Allah, maka kita tak akan pernah sempurna. Tapi kalau jemaah Allah tak usah khawatir, tak usah cemas, tak usah merasa takut. Karena sesungguhnya dalam pandangan Islam, manusia sempurna itu adalah bukan berarti dia tidak pernah melakukan salah. Manusia itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan maksiat. Tapi manusia sempurna dalam pandangan Allah adalah manusia yang apabila dia terlanjur atau terpaksa atau dipaksa melakukan dosa, kemudian dia segera beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah potongan firman-Nya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Jemaah yang Allah, setiap kita yang apabila kita berdosa
maksiat, kemudian dia bertobat kemudian dia bertobat kepada Allah dengan segera, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu pertobatan mata dari kita doa. Akan kalau ada dari kita doa yang terkait istighfar, Rasulullah SAW memberikan 3 keutamaan yang ada dari kita doa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja'alallahu lahu min kulli dhinbin makhraja. Ini keutamanya kalau Anda dan kita kalau memperoleh istighfar. Wa ja'alallahu lahu min kulli dhinbin makhraja. Allah akan kasih jalan keluar di setiap persoalan hidupnya, hidup Anda dan kita dengan cepat. Wa min kulli hammin faraja. Yang kedua, Allah akan selalu memberikan ketentraman, kedamaian di hati dan jiwa pada kita doa. Walaupun kita doa saat itu dihantam oleh ujian, fitnahan, cacian, bahkan kebencian oleh banyak orang, tapi Allah akan turunkan ketentraman dan kedamaian berkat istighfar mata dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki mata dan kita doa dari seluruh penjuru arah dan arah yang tak disangka. Bahkan lebih dari itu dan ada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika istighfar mata dan kita doa, Allah akan mengabulkan setiap permintaan Anda dan kita doa dalam langsung Allah sendiri yang akan langsung memberikan keutamaannya. Maka dari itu jemaah yang Allah, ini adalah malam 10 kedua di bulan Ramadan yang berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dalam sebuah fa'il dikatakan la kabira ma'al istighfar wa la sabira ma'al istighfar. Allah tak akan mencatat bersama dan kita bahwa sebagai dosa besar bila mana dan kita doa saat melakukan dosa dan maksiat segera beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la sabira ma'al istighfar. Tapi Allah juga tak akan mencatat bersama dan kita doa dosa kecil bila kemudian dosa kecil itu terus-menerus kita lakukan dan itu mengakumulasi menjadi dosa besar. Dan jemaah dari Allah, sebelum kedua bulan Ramadan ini, selain ada kita doa berbanyak istighfar adalah kita doa memperbanyak membaca Al-Quran. Ini bukan ada materi dibagi-bagi sama masuk kalau sekitar 15 sampai 20 menit. Ini pertanyaannya, jemaah dari Allah, izinkan Anda mengulas tentang Al-Quran secara akademis bila kita harus semakin yakin bahwa Al-Quran bukan kitab biasa. Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, dan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti terangkat di Allah dari kehidupannya. Maksudnya Pak Ustaz, sudah doa dengan jemaah Allah. Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran ini. Berkat Al-Quran, Rasulullah SAW mendapatkan julukan sebagai Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Malaikat Jibril membawa risalah Al-Quran. Berkat Al-Quran, Malaikat Jibril mendapat julukan sebagai Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Dan Al-Quran diturunkan di hari Jumat, dan hari Jumat terangkat menjadi Sayyidul Anbiya, penghulunya hari. Bahkan Al-Quran yang akhir diturunkan di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan terangkat posisi yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sayyidul Syuhur, yaitu penghulunya para bulan-bulan. Dan Al-Quran sampai detik ini jemaah Allah,
mukjizatnya abadi sampai hari kiamat kelak. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Coba kita bedah satu persatu. Nabi Musa alaihissalam pernah Allah hidupkan di kehidupan ini. Allah kasih dia mukjizat dalam bentuk bisa merubah kontak menjadi Tuhan. Tapi saat Nabi Musa alaihissalam mengakui, saat itu pula mukjizat yang jauh dari Allah, berangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam Allah kasih mukjizat dalam bentuk dia bisa ngobrol langsung, bisa memahami bahasa-bahasa hewan. Tapi saat Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui, saat itu pula mukjizat yang berangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang Allah kasih keistimewaan, orang yang Allah sudah mati bertahun-tahun, tapi kemudian disentuh oleh Nabi Isa alaihissalam, doakan kemudian orang itu bisa hidup kembali. Tapi dia maklum Allah. Saat Nabi Isa dalam maklum, saat itu pula mukjizat yang berangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dengan Al-Quran Allah. Al-Quran 14 abad silam Allah turunkan beransur-ansur. Mungkin kita ada bertanya, Pak Doni bertanya, Pak Ustaz, saya ini bingung Pak Ustaz, kenapa diadakan tanggal 17 nuzul Quran? Mungkin kita ada bertanya. Tapi katanya di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, katanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu dalam kitab ulama dikatakan 10 min asyri Allah di Quran, 10 terakhir bulan Ramadan. Sekarang itu masih tanggal 12 Pak Ustaz. Yang kita itu yang mana? Siapa yang bisa dijawab ya? Cuma Allah. Tanggal 17 ini adalah awal diturunkannya Al-Quran, awal wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW pertama kali beransur-ansur dalam jumlah. Sementara pada malam Lailatul Qadarnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh sampai lengkap. Dan tahu dari Allah, Al-Quran yang sampai saat ini mukjizatnya betul-betul maka yang kita rasakan. Kalau kita doa jauh dari Al-Quran nggak merasakan. Tapi bagi orang yang berusaha mendekat dengan Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan keajaiban dan keistimewaan. Tidak usah jauh-jauh kita doa dengan Allah. Kita doa dengan Ustaz Haji Hidayat. Ustaz Haji Hidayat itu jemaah Allah. Kerjanya kalau melihat di YouTube itu Pak Kepala hanya disimpan saja. Ini siapa yang apa ini, siapa yang bisa jawab saya langsung. Ustaz Haji Hidayat itu jemaahnya dikasih bonus. Saya hatikan kamu, punya kakak, punya ibu, punya kakak, saya hatikan 4 tidak 2 saja. Coba kita bayangkan, menurunkan jemaah Allah. Kalau untuk sekarang paling murah misalnya 25 juta yang pakai 9 hari misalnya, kalau kali 4 orang sudah berapa? Sudah 100 juta. Ya kan kaget dong. Ternyata buka Ustaz Hidayat itu orang apa memberikan hadiah seperti itu. Ternyata beliau mempunyai pengikut karena pengikutnya itu lebih dari 4,9 juta pengikut. Makanya dia dapat hadiah, dapat gaji langsung dari YouTube, langsung ke rekening pribadinya setiap bulan itu 607 juta. Itu per bulan kalau saya ini. Kalau masih video sama paling banter mungkin 5 juta, 10 juta. Ini Ustaz tadi juga tempat kerjanya yang menjelaskan tentang Al-Quran melalui kanal YouTube-nya mendapatkan gaji per bulannya 607 juta. Jadi kalau kali sampai 12, nah 12
bisa menerima itu 2-3 M doang. Setiap tahun. Maka akhirnya kalau kemudian itu setiap tahun siapa yang bisa menjawabnya minimal uang di kartu itu dikeluarkan 5. Dan akhirnya menjadi cara itu masih 5.000. Pasti satu paket umur ditanya lagi punya apa, punya ibu ya berangkat sama bapak sama ibu. Anak itu udah baru itu baru dari gaji dan nyutornya, belum sponsor travelnya sampai kalau ibu misalnya maka yang kita bawa ada travel yang ada di Bogor misalnya travel berangkat bersama Ustaz Hadi Hidayat, kira-kira kita kalau itu enggak. Kalau 10 orang saja boleh dapat 1 paket umroh, kalau kali 100 orang sudah berapa? Dan travel, makanya pada pesantren dunia itu kadang-kadang ada 100% gratis. Beliau tak sadar keajaiban tambahan melalui beliau Al-Quran kali kita itu terdiri dari 114 surat. Surat 114 surat. Kalau hafal aja, kita hafal ini saja, hafal ini saja. Ayo mas surat kan 10 surat di Al-Quran saja, ini sudah berbeda. Ini 114 surat. 30 juz dan 6.236 ayat. Ayat yang dua 6.236 ayat. Dan buruknya jemaah Allah 1.000.000